Bab 552. T-Clan, kata Lilith. Dia punya teman yang kenal orang-orang yang bekerja di sini. Dia meminta temannya untuk membantunya memesan kamar pribadi, jadi tentu saja dia tahu siapa pemiliknya. Adalah klan Stan, gerutu David pada dirinya sendiri. Meskipun David berbicara dengan suara rendah, semua orang yang hadir mendengarnya. Dahi Lilith dan yang lainnya mulai berkeringat saat mereka menunggu. David berani memanggil T-Man dengan nama pertamanya. Entah dia tidak tahu apa-apa tentang reputasi T-Man, atau dia setara. Bahkan jika dia tidak melakukannya, statusnya pasti tidak akan jauh lebih rendah. Apalagi T-Man secara pribadi meminta mereka untuk mengesampingkan tagihan David. Jenis pengobatan apa ini? Sejenak mereka merasa jantungnya sudah tidak tahan lagi dan beberapa orang yang sengaja memesan alkohol untuk mempermalukan David merasa otaknya sedikit kekurangan oksigen dan mulai merasa pusing. Level mereka terlalu jauh dari level Stan, namun mereka sekarang telah menyinggung seseorang di level Stan. Kalau Daud ingin membelah rambut dengan mereka, maka semuanya digabungkan bukan milik Daud. Lawan, David juga sedikit terkejut saat itu. Meskipun dia mengenal Stan, mereka berdua belum pernah bertemu, jadi mengapa Stan melewatkan tagihan tersebut? Apalagi mereka punya daging sapi. Lagi pula, dua petarung terhebat dari fraksi T telah mati karena dia. Ini tidak masuk akal. Di mana Stan? David bertanya pada kasir. Apa? Di mana bosmu? David bertanya, mengubah cara dia berbicara kepada Stan. Dia sudah pergi, jawab kasir. Kalau begitu, aku akan membayar sebanyak yang aku minta. Lunasi tagihannya untuk saya tidak perlu menyisihkannya. Tuan, tolong jangan ganggu kami. Kami tidak berani menentang perintah bos. David terdiam saat dia melihat ke arah kasir yang dirugikan. Apa yang sudah terjadi? Meskipun jumlah uang ini hanya dapat memberinya 0,1 poin kemewahan, banyak tetes yang menghasilkan lautan. Betapapun kecilnya seekor nyamuk, pada akhirnya ia tetaplah daging. Apalagi ini bukan soal uang. Bukankah Stan memaksanya berhutang dengan menyisihkan tagihannya? Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan terhadap Clinton selama masa jabatan 10 tahun? Kenapa aku tidak bersikap lunak padanya? Baiklah. Aku akan melakukannya dengan santai. Itu bisa dianggap sebagai aku membalas budi ini. Awalnya, kami akan membunuh atau melumpuhkannya. Saya pikir sekarang kami hanya perlu melukainya secara serius. David berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong, beri aku ruang pribadi yang besar untuk karaoke, kata David. Baiklah, Tuan, mohon tunggu. Celia, Tuan. Liddell, aku harus pergi sekarang. Kalian semua bersenang-senang. Saya harap Anda memiliki waktu dalam hidup Anda. Terima kasih untuk makanannya, kata seseorang. Aku juga punya sesuatu yang harus diurus. Celia, Pak Liddell, terima kasih banyak, sahut yang lain. Belakangan, semua orang berterima kasih kepada Celia dan David dan menyatakan mereka semua harus pergi karena sibuk. Selain itu, cara mereka menyebutnya juga telah berubah. Itu berubah dari David menjadi Tuan Liddell. Ini adalah akibat dari perubahan identitas. Setelah beberapa saat, hanya David, Celia, dan Lilith yang tersisa di tempat kejadian. Sejak semua sudah pergi, siapa yang masih berani menyanyi karaoke dalam keadaan begini? Celia, maafkan aku. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Aku tidak mengundang Felix dan gengnya, kata Lilith meminta maaf. Tidak apa-apa, Lilith, Celia menghibur. Kalau begitu aku akan pergi juga. Saya tidak ingin menjadi orang ketiga. Selamat tinggal. Sial, kata Celia, wajahnya memerah. Karena mereka semua sudah tiada, kenapa kita tidak bersenang-senang saja, berdua saja? Tanya Daud. Baiklah, ucap Celia dengan gembira sambil meraih lengan David. Bab 553. David dan Celia memesan kamar pribadi dan menikmati sendirian di dalam. Ketika Celia mendengar David menyanyikan lagu yang dia buat dan tulis liriknya untuk dirinya sendiri, matanya berbinar. Tidak semua orang mengetahui keahlian David dalam menulis lirik, menulis lagu, dan menyanyi. Dia lebih baik dari kebanyakan penyanyi,
Jadi tentu saja, Celia sangat terpesona olehnya. Dia sudah mengenal David sejak lama, namun dia tidak tahu betapa berbakatnya David. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar David bernyanyi. Dia sangat baik, dan dia tenggelam dalam suaranya. Saat ini, Stan kembali ke rumah. Dia keluar dari kamar pribadi dan melihat Lorraine dan yang lainnya masih di sana. Apalagi mereka pergi ke kamar pribadi 138. Oleh karena itu, hal ini membuatnya penasaran. Lorraine baru beberapa hari kembali dari Gunung Krum, jadi siapa yang pantas menerima pidato pribadinya? Terlebih lagi, setiap anggota Krum adalah orang yang sombong, sehingga pasti tidak akan mengunjungi orang biasa secara langsung. Akhirnya, setelah dia memeriksa rekaman keamanan, Stan memperhatikan David. David mungkin tidak memperhatikannya sebelumnya, tapi dia sengaja memandang David. Fraksi T kehilangan 2 petarung hebat karena David. Meskipun hal itu tidak terlalu berpengaruh padanya, itu merupakan pukulan besar bagi reputasi fraksi T. Selain itu, David dikaitkan dengan Falcon dalam banyak hal. Bahkan setelah dia meminta orang-orang di tentara untuk menemukan David, dia hanya dapat menemukan beberapa informasi yang tidak relevan tentang pria tersebut. Ia tidak dapat menemukan informasi penting apapun karena informasi David dikategorikan rahasia. Ini sedikit menakutkan. Stan tidak berani melanjutkan pemeriksaan. Jika tidak, ia akan menarik perhatian David. Selain itu, dia berada pada saat kritis dalam hidupnya dan tidak ada gunanya jika dia menjadi musuh yang kuat namun misterius. Oleh karena itu, ia langsung meminta seseorang untuk mengesampingkan tagihan David untuk menunjukkan niat baik kepadanya. Meskipun mereka tidak bisa menjadi teman, mereka tidak boleh menjadi musuh di saat kritis ini. Dia hanya akan memikirkan masa depan ketika saatnya tiba. Penunjukan 10 tahun adalah hal terpenting baginya saat ini, dan begitu dia mengalahkan Clinton dan menjadi generasi muda nomor 1 di Summerland, dia tidak hanya akan memiliki kecantikan nomor 1 di Lorraine. Yang lebih penting adalah dia dapat memanggil elit yang tak terhitung jumlahnya di saat-saat sulit, yang akan memberinya sumber daya untuk bertindak sebagai pahlawan di masa-masa sulit. Jika saatnya tiba, penyelesaian masalah apapun akan lebih mudah. Namun, Lorraine mengenal David, dan Stan ingin mengetahui hal ini. Keluarga Gooding bungkam tentang apa yang terjadi di kediaman Gooding beberapa hari lalu. Mereka hanya mengetahui bahwa Lorraine membawa orang-orang dari Krum untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Gooding, menyebabkan keluarga Gooding tertunduk dan kehilangan harga diri. Namun, mereka menyembunyikan fakta bahwa David juga pergi ke keluarga Gooding untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, wajar jika Stan tidak mengetahui bagaimana keduanya bertemu sebelumnya. Sedangkan untuk pertemuan di kediaman Mason, tentu saja Stan semakin cuek soal hal ini. Di hutan rahasia di Summerland yang terdapat medan magnet yang kuat. Kepala keluarga Gooding yang berharga, Ben, sedang menunggu. Kali ini, Tuan Tua Gooding menggunakan saluran rahasia untuk menghubungi sekte yang kuat. Kedua belah pihak sepakat bertemu di sini untuk membahas kerja sama mereka. Adapun kenapa mereka memilih tempat terpencil dan bukan kota, karena sekte ini cukup teduh. Sementara itu, kaum Mason mengatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja dengan sekte tersembunyi yang memiliki sejarah kotor. Namun, keluarga Gooding berada dalam dilema. Menurut sumber terkenal, Mason memang berada di akhir hayatnya. Keluarga Gooding telah menyinggung Krum, dan ketika Mason pergi, Krum pasti akan mengincar keluarga Gooding. Keluarga Gooding hanya memiliki Tuan Tua Gooding, seseorang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa, untuk menghadapi Krum, yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi keluarga Gooding untuk melawan. Oleh karena itu, keluarga Gooding tidak punya pilihan selain mencari sekte yang kuat untuk diajak bekerja sama. Namun, tidak banyak sekte yang mampu menandingi Krum. Keluarga Gooding akhirnya menemukannya, dan meskipun mereka punya sejarah, keluarga Gooding tidak peduli. Lagi pula Mason akan mati. Saat dia meninggal, Summerland akan menjadi seperti pasir lepas. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertarungan kekuatan. Tidak ada yang akan memperhatikan detail kecil ini. Selain itu, mereka perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk membalaskan dendam Jenson dan saudara perempuannya. Saat Ben merenungkan hal ini,
sebuah suara jahat memenuhi telinganya. Maaf sudah menunggu lama, kepala keluarga Gooding. Ben terkejut dan dia melihat ke arah suara itu. Kemudian, dia melihat bayangan seseorang berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan dia menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Mereka berada dalam jarak yang begitu dekat, namun, Dragon Ranker puncak seperti Ben tidak menyadarinya sama sekali. Tidak sampai orang itu mengatakan sesuatu. Hal ini menyebabkan Ben berkeringat dingin. Sekte ini memang sebuah misteri. Di saat yang sama, dia sedikit bersemangat. Orang sembarangan dari sekte ini dapat membuatnya merasa seolah-olah ada belati di punggungnya. Jadi, Ben hanya bisa membayangkan kekuatan seluruh sekte. Menurut apa yang dipelajari keluarga Gooding, sekte ini tidak kalah dengan Krum sedikit pun. Apalagi mereka juga punya dendam besar terhadap Krum. Ini juga mengapa mereka memilih untuk bekerja dengan sekte ini. Jika mereka berasal dari sekte lain, bahkan jika mereka dapat bersaing dengan Krum, mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung Krum demi keluarga Gooding. Ada banyak keluarga lain yang dapat dipilih di Summerland, jadi meskipun mereka tidak bekerja dengan keluarga Gooding, masih ada pilihan lain. Melihatnya sekarang, rumor tersebut benar adanya. Sekte ini sangat kuat. Namun, semakin kuat mereka, semakin bermanfaat bagi keluarga Gooding. Apakah kamu dari Sekte Bintang? Ben menenangkan diri dan bertanya. Saya adalah penjaga dari Sekte Bintang, Kid Powers, kata pria berjubah hitam. Saya mengerti. Saya Ben Gooding dari keluarga Gooding di ibu kota. Ben memperkenalkan dirinya. Mengapa keluarga Gooding memilih untuk bekerja dengan Starsec? Perlu Anda ketahui bahwa banyak sekali orang yang ingin bekerja sama dengan kami di Summerland. Apakah kamu tidak khawatir keluargamu akan mengundang masalah bagi dirimu sendiri dengan melakukan ini? Kit bertanya. Ini juga sebabnya Starsec ingin tahu. Belakangan ini, banyak sekte dan keluarga tersembunyi yang mencari kerja sama agar mereka bisa keluar dari persembunyiannya dengan damai. Starsec tidak terkecuali. Namun, Sekte Bintang menghubungi banyak keluarga dalam kegelapan. Namun, ketika keluarga ini mendengar siapa mereka akan langsung menolaknya. Sekte Bintang secara alami tahu alasannya. Ini karena Sekte Bintang telah dikategorikan sebagai sekte tersembunyi yang berbahaya di Summerland. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menurunkan kebutuhan akan kerja sama seiring berjalannya waktu. Hingga saat ini, meski belum ada keluarga kecil yang mau bekerja bersama mereka. Namun, mereka tiba-tiba mendapat kabar bahwa salah satu dari 4 keluarga terkemuka di ibu kota, keluarga Gooding, telah menghubungi mereka secara sukarela dan bahkan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Sekte Bintang bingung dan mereka berasumsi bahwa itu mungkin jebakan yang dibuat oleh Summerland agar Sekte Bintang keluar dari persembunyiannya dan mereka bisa menangkap mereka semua. Sekaligus, dengan itu, Summerland kemudian dapat menunjukkan kekuatan awal kepada sekte dan keluarga tersembunyi lainnya. Semua orang tahu bahwa Mason sedang sekarat, dan bukan tidak mungkin ini bisa menjadi kekuatan terakhirnya. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati. Bab 554. Kekuatan, kamu tidak tahu. Tuan Tua Gooding menemukan detail seputar Sekte Bintang di brankas rahasia di Summerland. Adapun alasan kami bekerja sama dengan Anda semua, itu karena Tuan Tua Gooding tidak hanya menganggap Anda sangat kuat, tetapi Anda juga merupakan saingan Krums, jelas Ben. Oh, keluargamu makan daging sapi dengan Krums? Kit bertanya. Ya, salah satu murid Krum adalah anggota keluarga Lovewood, dan keluarga saya punya banyak masalah. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Ini bukan rahasia di ibu kota. Anda akan mengetahuinya jika Anda bertanya. Selain itu, kami telah berbagi keluhan selama 3 tahun terakhir. Saat itu, kami tidak tahu keluarga Krum mendukung keluarga Lovewood, jika tidak, keluarga saya tidak akan berakhir seperti ini. Benar-benar, Kit bertanya. Namun, nadanya tidak dingin lagi. Sebaliknya, ia dicampur dengan sedikit kejutan. Jika apa yang dikatakan Ben benar, maka ini akan menjadi kabar baik secara astronomis bagi Sekte Bintang. Krum adalah musuh terbesar Starsec.
Mereka tidak akan bisa hidup damai dengan atau tanpa keluarga Gooding. Jika demikian, pilihan terbaik pasti bekerja sama dengan keluarga Gooding karena akan ada keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Keluarga Gooding memiliki seseorang untuk mendukung mereka dalam perjuangan melawan Krum dan Sekte Bintang memiliki mitra untuk membantu reformasi mereka. Oleh karena itu, mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencana mereka. Ini sudah pasti situasi menang-menang. Semua yang saya katakan adalah benar. Tak hanya itu, beberapa hari yang lalu, masyarakat Lovewoods datang ke rumah saya untuk melakukan protes, bersama 3 mahasiswa dari Krum dan 2 orang sesepuh. Mereka membuat kami kehilangan muka dan menjadi lelucon terbesar di ibu kota. Baiklah, saya akan kembali dan memberitahu kepala suku tentang hal ini. Jika kami mengonfirmasi bahwa semua yang Anda katakan adalah benar, maka kami dapat terus membicarakan kerja sama di antara kami. Jangan khawatir jika kita berhasil bekerja sama. Sekte Bintang akan melindungimu dari Krum dan keluargamu tidak perlu takut lagi pada mereka. Kalau begitu terima kasih, Tuan Powers. Namun, karena Sekte Bintang dikategorikan sebagai sekte berbahaya di Summerland, Kepala Staf di Summerland, Mason Stefani, mengatakan kami tidak dapat bekerja sama dengan sekte seperti Anda. Jadi, kita harus melakukan ini secara rahasia, dan kita tidak bisa menyerahkan diri kita begitu saja. Jauh jika tidak, keluargaku akan berada dalam bahaya dan Sekte Bintang tidak akan memiliki harapan untuk muncul kembali. Hanya setelah Mason meninggal, kami tidak perlu takut kepada siapapun dan dapat menunjukkan diri kami secara terbuka. Baiklah, jika Sekte Bintang setuju, kami akan melakukan segalanya sesuai dengan rencana keluarga Gooding. Keduanya dengan cepat menyetujuinya, dan kedua belah pihak segera melaporkan kembali diskusi tersebut. Jika kedua tim ini bekerja sama, mereka tidak akan kalah dari Krums dan Lovewoods. Mereka mungkin mempunyai beberapa kelebihan. Bagaimanapun, Krum dan Starsec adalah rival. Kedua sekte ini menemui jalan buntu ketika saling berhadapan karena sejajar. Namun, keluarga Lovewood bukanlah tandingan keluarga Gooding. Namun, Goodings tidak mengetahui bahwa Mason telah disembuhkan oleh David dan dia telah pulih ke puncak kekuatannya. Apalagi dia masih bisa bertahan 10 tahun lagi. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan segera memilih untuk tidak bekerja sama dengan Sekte Bintang. Jika tidak, jika mereka terungkap, keluarga mereka akan kehilangan pijakan di Summerland. Hasil terbaik yang bisa diharapkan keluarga Gooding adalah diusir dari Summerland seperti keluarga tersembunyi sebelumnya, keluarga Haran. Alternatifnya, mereka mungkin hilang sama sekali dari catatan sejarah. Banyak keluarga di Summerland masih bekerja dengan sekte dan keluarga tersembunyi saat mereka mencari perlindungan untuk masa-masa sulit yang akan datang. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin kuat sekte tempat mereka bekerja. Bisa dibayangkan betapa kacaunya dunia tak lama setelah sekte dan keluarga tersembunyi ini keluar dari persembunyiannya. Tidak ada yang tahu keluarga dan sekte mana yang akan bangkit dan sekte dan keluarga mana yang akan dihancurkan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia masih melanjutkan rencana pengeluaran uangnya. Dia masih belum cukup kuat setelah dia memasuki peringkat dewa. Oleh karena itu, ia masih perlu terus bekerja keras. Bab 555. David membawa Celia ke hotel malam berbintang. Dia tidak membawanya ke sini untuk bermain-main. Di sisi lain, keduanya sangat terikat satu sama lain dan selalu bersatu. Mereka tidak perlu bermain-main di hotel. Mereka berada di sini untuk pesta. Sehari sebelumnya, David menerima telepon dari permaisuri Elsa Winters yang mengundangnya untuk menghadiri pesta ini. Ditambah lagi, Elsa bahkan mengatakan bahwa dia akan menyanyikan lagu Flower Woman yang ditulis David untuk terakhir kalinya. David ingin menolak, tapi setelah mengingat betapa Celia menyukai Elsa, dia berpikir ini akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk mengajak Celia. Namun, saat keduanya memasuki hotel dan menuju aula tempat pesta diadakan, mereka dihentikan oleh pihak keamanan. Yang membuat David penasaran adalah kedua penjaga keamanan itu berusia 40-an atau mungkin 50-an, dan mereka adalah Tiger Ranker. Sejak bila Tiger Rankers berada di mana-mana. Sekarang, mereka juga penjaga keamanan yang menjaga pintu.
Meskipun mereka berada di awal peringkat harimau, mereka pasti lebih terampil daripada orang biasa. Ketika dia memikirkan kekuatan Elsa, orang-orang ini sepertinya tidak mudah lagi. Elsa harus berasal dari keluarga yang kuat dan berpengaruh. Selanjutnya keduanya hanya mengenakan pakaian keselamatan sebagai penyamaran. Pada hakikat, mereka juga harus menjadi orang dari keluarga itu. Halo, kami diundang ke pesta ini, kata David kepada dua pakar peringkat harimau yang mengenakan pakaian keamanan di pintu. Apakah kamu punya kartu undangan? Tanya satpam itu. Saya diundang lewat telepon, jadi tidak punya. Baiklah, saya minta maaf. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk tanpa kartu undangan. Ini bukan pesta biasa, jadi silakan keluar. David tidak punya pilihan selain menghubungi Elsa. Dia sudah ada di sini jadi dia tidak bisa pergi dengan kecewa, bukan? Selain itu, ketika Celia mendengar bahwa Elsa akan menyanyikan lagu yang dia tulis untuknya, dia sangat gembira untuk waktu yang lama. Tidakkah dia akan mengecewakannya jika mereka kembali sekarang? Segera, pintu aula terbuka, dan Elsa keluar. Berapa harganya? Kedua Tiger Ranker yang mengenakan pakaian keamanan menyambut dengan hormat. Mereka adalah temanku, ucap Elsa kepada mereka berdua tanpa ekspresi di wajahnya. Oh, Nona. Elsa mengabaikan mereka berdua dan berkata kepada David sambil tersenyum, David, kamu akhirnya sampai di sini. Saya pikir kamu tidak akan datang. Halo, Bu Winters. Ini teman wanita saya, Celia. Anda pernah bertemu sebelumnya. Dia menyukai lagumu, jadi aku membawanya ke sini, kata David sambil nyengir. Memang benar, itu seperti yang dia harapkan. Orang ini tidak mudah sama sekali. Dari segi tampilan, pesta ini juga tidak terlihat mudah. Halo, saya Elsa Winters. Senang sekali bertemu denganmu, Elsa mengulurkan tangannya dan berkata pada Celia. Halo, Elsa, saya Celi. Saya suka lagu Anda. Celia menangis bahagia dan menjabat tangan Elsa. Terima kasih. Mari pergi. Ayo masuk dulu. Setelah Elsa mengatakan itu, dia menunjuk ke arah mereka berdua. Celia meraih tangan David dan berjalan ke aula. Berhati-hatilah jika ada yang datang untuk menimbulkan masalah. Sebelum Elsa pergi, dia berkata kepada dua orang di depan pintu. Dipahami. Jangan khawatir, Nona. Dipahami. David dan Celia berjalan ke aula. Ada banyak orang di aula, dan sangat ramai. Bab 556. Sepertinya tidak ada bedanya dengan pihak lain. Namun, setelah mengamati aula dengan kekuatan pikirannya, David menemukan bahwa ada banyak master di aula tersebut. Bahkan ada beberapa anggota Dragon Rank, belum lagi pakar Tiger Rank dan pakar kelas 1. David, awak boleh bawa Celia tengok-tengok dulu. Di sini ada makanan dan minuman, dan juga ada lantai dansa jadi kamu bisa menari. Aku harus mengurus sesuatu jadi aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu sekarang. Maaf, aku akan kembali kalau sudah selesai, kata Elsa kepada David dengan nada meminta maaf setelah dia melangkah masuk. Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya, Nona Winters. Jalani urusanmu. Celia dan aku di sini untuk mendengarmu bernyanyi, kata David dengan rendah hati. Besar, Anda dapat melihat-lihat sebanyak yang Anda suka. Setelah ini, saya akan menyanyikan Flower Woman, yang Anda tulis. Itu ditulis dengan sangat baik dan sempurna bagi saya. Saya sangat menyukainya, terima kasih. Senang sekali Anda menyukainya, Nona Winters. Tolong bantu diri kamu sendiri. Elsa tidak melanjutkan pembicaraan dengan David. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Hari ini, keluarga Winters juga merupakan salah satu watak utama parti itu. Oleh karena itu, dia harus mengatur banyak hal. Seluruh aula dibagi menjadi beberapa bagian. Beberapa orang sedang mengobrol dan makan makanan penutup, bahkan ada lantai dansa untuk menari. David membawa Celia mengelilingi dewan. Membosankan sekali menghadiri pesta di mana mereka tidak mengenal siapapun karena semua orang di aula sibuk mengobrol dengan orang-orang di lingkaran mereka. Banyak anak muda yang fokus pada David dan Celia. Saat mereka melakukannya, mata mereka akan berbinar. Namun, ketika mereka melihat Celia menggandeng lengan David,
mereka bisa menebak bahwa mereka berdua mungkin pasangan, jadi mereka tidak melakukan apapun. Tentu saja tak sedikit dari mereka yang datang untuk menggoda atau mengajaknya menari di lantai dansa. Namun, mereka semua ditolak oleh David dan Celia. David juga melihat beberapa aktor dan penyanyi di lokasi kejadian, namun dia tidak melihat Mary. Dia harus sibuk dengan film yang dia investasikan. Di antara berbagai selebritis, David hanya mengenal Mary dan Elsa. Ia merasa jika tidak ada selebritis di pesta mewah seperti ini, pestanya akan terasa murahan. Lagi pula, hingga saat ini, ia belum pernah menghadiri acara tanpa selebritis. Keduanya bosan setelah berkeliling dan berhenti di ruang makan. Celia menyukai makanan penutup di sini dan mereka berdua mulai menikmati makanan mewah di sini. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba mendengar suara di aula. Hai semua, selamat datang di pesta. Semua yang hadir adalah teman keluarga Winters dan keluarga Patton. Kerjasama antar keluarga kita saat ini sangat penting untuk perkembangan keluarga kita ke depannya. Selanjutnya, mohon sambut orang-orang yang mewakili kedua keluarga untuk menyampaikan beberapa patah kata tentang kolaborasi ini. Semua orang di aula menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke panggung. Sekalipun David tidak mau pergi, dia tidak bisa keluar dari kerumunan, jadi dia hanya bisa mengikuti Celia. Setengah jam kemudian, orang di atas panggung akhirnya menyelesaikan pidatonya. David akhirnya mengerti pesta macam apa ini. Ini adalah pesta di mana keluarga Winters yang diwakili oleh Elsa dan keluarga lain bernama keluarga Patton secara resmi mengumumkan kemitraan dan pernikahan mereka. Kerjasama melalui pernikahan merupakan bentuk kerjasama yang paling kuat dan umum. Keluarga Patton adalah keluarga tua di ibu kota, dan mereka memiliki sejarah dan latar belakang yang mendalam. Keberadaan mereka berada di urutan kedua setelah 4 keluarga terkemuka di ibu kota. Sementara itu, keluarga Winters seharusnya merupakan keluarga tersembunyi, jadi kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Hal ini terlihat dari Elsa, putri dari keluarga Winters, dan 2 Master Tiger Rank yang menjaga pintu. Kerja sama antara kedua keluarga dapat dianggap sebagai kerja sama antara 2 otoritas. Sebagai orang yang mewakili keluarga Winters, Elsa jelas bukan orang yang akan dinikahi. Orang yang akan menikah dengan keluarga Patton adalah sepupunya, Gina Winters. Dia adalah seorang wanita muda cantik berusia 20-an. Pesta yang melibatkan pernikahan kedua keluarga biasanya hanya melibatkan tamu-tamu yang sangat dekat dengan kedua keluarga. Oleh karena itu, David tidak mengerti kenapa Elsa mengundangnya ke pesta tersebut. Apakah hanya karena dia menulis lagu untuknya? Mungkin tidak. Pasti ada alasan lain. Namun, Elsa masih sibuk sekarang. Sebagai orang yang mewakili keluarga Winters, masih banyak hal yang harus dia urus. Dia bilang dia akan pergi mencari David setelah dia selesai, jadi ketika saatnya tiba, dia akan mencari tahu alasannya. Bab 557. Setelah masa yang mewakili kedua keluarga selesai berbicara, tibalah saatnya kedua pemuda yang bertunangan itu mengucapkan beberapa patah kata. Terlihat Theodore Patton, pemuda dari keluarga Patton sangat bahagia dengan pernikahan ini karena ia selalu tersenyum. Namun Gina dari pesta Winters belum begitu siap karena wajahnya blank sepanjang upacara. David merasa keduanya serasi. Namun, Theodore adalah pewaris pertama keluarga Patton dan dia unggul dalam segala hal. Namun, Gina mengingatkan David pada Luna Soron, teman sekelasnya di South River University. Situasinya mirip dengan Gina. Keluarga Soron pun sepertinya memaksanya untuk menikah dengan pewaris keluarga Queen. David masih berhutang budi padanya jika dia mengingatnya dengan benar. Luna mungkin memanfaatkannya untuk menghilangkan kendali keluarganya atas dirinya sehingga dia tidak lagi harus menikah dengan seseorang dari keluarga Queen. Meski David telah membunuh Zachary, keluarga Queen tampaknya telah menemukan anak haram untuk menggantikan Zachary menjadi pewaris pertama keluarga tersebut. Tidak peduli siapa pihak lain dalam pernikahan seperti ini. Cukup asal punya status dan identitas. Betapapun liciknya Luna, dia pernah menyelamatkan Celia sebelumnya, dan ini adalah faktanya. Jika Celia diculik oleh Hanley dan sesuatu yang buruk terjadi padanya, siapa yang peduli jika David menghancurkan semua orang di keluarga Chases?
Dengan sifat Celia, dia pasti tidak akan mau melanjutkan hidup jika hal itu terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, David berhutang budi pada Luna adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Semua hutang akan lunas jika dia membantunya. Daud tidak mengetahui keluarga tersembunyi seperti apa keluarga Soron itu dan seberapa kuatnya mereka. Dia juga bertanya-tanya apakah kekuatan dan identitasnya saat ini cukup untuk menghentikan mereka dan membuat mereka berubah pikiran. Namun, mereka seharusnya tidak sekuat keluarga Winters. Bagaimanapun, kolaborator mereka, keluarga Patton, memang lebih kuat dari keluarga Queen. Sementara David memikirkan bagaimana ia harus menjaga keadaan di sekitar Luna. Yang lain naik ke panggung. Saat ini, Elsa sendirian di atas panggung. Halo, untuk merayakan hari bahagia bersama Gina ini, aku mengundang beberapa teman dari industri hiburan untuk tampil dan menghibur lagi. Sekarang, mari kita sambut. Tak lama kemudian, beberapa sahabat Elsa dari industri hiburan naik ke panggung untuk tampil. David tidak tertarik dengan hal ini karena dia tidak mengikuti selebriti manapun. Di sisi lain, Celia terpikat. Mereka yang berada di atas pentas pada dasarnya adalah A-listers atau super A-listers. Meski tidak banyak orang yang hadir, namun biaya untuk pertunjukan semacam ini cukup mahal. Mungkin lebih mahal dari biaya yang dibayarkan untuk tampil di depan puluhan ribu orang. 1 jam kemudian. Terakhir, giliran Elsa yang menjadi highlight acara. Dia pertama kali menyanyikan lagu yang telah dia persiapkan. Setelah dia selesai bernyanyi, dia berkata, lagu terakhir ini adalah lagu yang paling membuatku puas setelah 10 tahun karirku. Pada saat yang sama, ini juga merupakan favorit saya menyanyiakan banyak usaha untuk mendapatkannya dari salah satu teman saya. Selanjutnya teman-teman itu juga ada di antara kalian, namun saya tidak akan mengungkapkan siapa mereka. Lagu ini juga menjadi lagu hits dari album digital ke-10 saya. Terlebih lagi, ini juga akan menjadi album terakhirku karena aku akan meninggalkan sorotan setelah dirilis, dan aku tidak akan muncul lagi di industri hiburan. Semua orang di sini hari ini seharusnya sudah tahu siapa saya. Keluarga saya mengasuh saya dan membiarkan saya menjadi keras kepala selama 10 tahun. Segera, saya akan kembali ke keluarga saya dan berkontribusi pada perkembangan mereka. Tanpa basa-basi lagi, wanita bunga ini diperuntukkan bagi kalian semua. Saya harap Anda akan menyukainya. Setelah Elsa selesai berbicara, tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Namun, para selebritis dan foto-foto besar yang diundang hadir terkejut. Elsa akan meninggalkan industri hiburan. Untungnya, tidak ada penggemarnya di sini. Kalau tidak, akan terjadi kekacauan. Pasti banyak fans yang tidak bisa menerima hal ini. Namun, karena Elsa sendiri yang mengatakannya, ini jelas bukan lelucon. Bab 558. Mereka yakin dia akan segera membuat pengumuman resmi. Latar belakang Elsa di industri hiburan sudah dikenal luas. Sejak debutnya 10 tahun lalu, dia tidak pernah terlibat dalam skandal apapun dan tidak pernah membuat keributan tentang apapun. Meski begitu, dia tetap bisa sejahtera dan bertumpu kokoh di singgasana sebagai ratu. Tidak ada yang berani melaporkan berita negatif apapun di sekitarnya. Artis lain akan berusaha keras untuk membuat orang menulis lagu untuk mereka. Sementara itu, setiap orang akan mengirimkan lirik dan lagunya sehingga dia dapat memilih di antara keduanya. Siapa yang akan mempercayainya jika dia mengatakan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat? Namun, pertama kali orang tersebut melihat siapa keluarga Winters yang menghidupi Elsa, mereka sibuk menikah dengan keluarga Patton di ibu kota. Mereka tidak mengenal keluarga Winters, tapi keluarga Patton terkenal di ibu kota. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk akhirnya melihat betapa kuatnya latar belakang Elsa. Sangat bisa dimengerti kalau mereka ditindas oleh orang seperti ini. Saat ini, musik dimulai, suara Elsa yang menawan dan kaya terdengar. Aku menanam sekuntum bunga di hatiku, dan bunga itu perlahan mekar. Saya menunggu siang dan malam, untuk orang itu datang seperti mimpi. Wanita bergoyang di dunia bagaikan bunga, wanita bergoyang lembut tertiup angin bagaikan bunga,
hanya berharap pada sepasang tangan yang lembut, untuk menghibur kesunyian di hati. Setelah Elsa menyelesaikan lagunya, hampir semua orang terpesona. Elsa bernyanyi tentang ketidakberdayaannya. Dia harus mengucapkan selamat tinggal pada panggung yang dia cintai dan kembali ke keluarganya untuk mengambil alih urusan keluarganya. Dia tidak punya pilihan. Dia adalah yang paling berbakat di keluarganya. Dia akan menjadi kepala keluarga di masa depan, dan dia telah berkehendak bebas selama 10 tahun. Jika dia tidak lulus standar yang ditetapkan keluarganya setiap tahun dalam ujian, dia tidak akan punya waktu 10 tahun untuk mencapai mimpinya. David dapat merasakan emosi Elsa. Sejujurnya, dia tidak banyak berpikir saat menulis lagu ini. Dia hanya merasakan lagu ini sesuai dengan perangai dan suara Elsa. Siapa sangka lagu ini akan membuat Elsa terpukul hingga terasa sakit. Mata Celia berkaca-kaca saat dia berdiri di samping David. Dia juga salah satu penggemar Elsa. Kini setelah idolanya meninggalkan industri hiburan, dia sangat sedih. Saat David hendak menghibur Celia, dering-dering. Teleponnya berdering, David mengangkatnya dan melihat Charles. Dia dapat dianggap sebagai sahabat pertama David setelah dia memperoleh sistem tersebut. Selain itu, keluarga Luther banyak membantunya saat pertama kali mulai bekerja. Alasan dia bisa bergabung dengan Falcon dan Satuan Tugas Khusus adalah karena Tuan Tua Luther. Bab 559. David menemukan sudut sepi di aula untuk menjawab telepon. Charles, kata David. Dev, ini saya. Namun, terdengar suara isak tangis wanita dari ujung telepon. Berpasir, Dev. Abang saya cedera. Dia tidak mengizinkan saya menelepon Anda karena takut mengganggu Anda. Tetapi saya tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu selain Anda, seru Sandy. Jangan panik, jangan panik. Bicaralah perlahan. Apa yang sedang terjadi? Mana Charles? Di mana kakekmu? David bertanya. Tuan Tua Luther masih ada, jadi tidak ada masalah untuk mengganggu keluarga Luther. Bagaimanapun, dia pensiun dari Satgas Khusus, dan dia masih bisa mengandalkan organisasi resmi ini. Meskipun sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul, mereka tidak berani menyinggung seseorang dengan latar belakang resmi Summerland. Selama keluarga Luther tetap aman, tidak ada masalah. Pada awalnya, Tuan Tua Luther juga mengatakan bahwa setelah kematiannya, David akan menjaga keluarga Luther. Mungkinkah seseorang mengambil tindakan terhadap keluarga Luther bahkan ketika Tuan Tua Luther masih hidup? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Aku tidak yakin. Saya hanya mengetahui bahwa saudara laki-laki saya terluka dan dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kemudian kakek saya jatuh sakit dan juga dirawat di rumah sakit. Aku tidak tahu nomor teleponmu, jadi diam-diam aku mengambil ponsel kakakku untuk meneleponmu. Baiklah, jangan panik. Saya akan menyelesaikannya besok pagi. Jangan khawatir. Saya di sini dan semuanya akan baik-baik saja, David menghibur. Terima kasih, Dev. Aku menutup telepon dulu, kakakku meneleponku. Baiklah. David menutup telepon dan sedikit khawatir. Charles adalah salah satu dari sedikit temannya, dan Tuan Tua Luther telah membantunya sebelumnya. Meskipun Tuan Tua Luther membantunya dengan tujuan tertentu, David dapat membedakan antara rasa syukur dan balas dendam. Karena dia telah menerima ucapan terima kasih dari orang lain, dia harus mengembalikannya sebaik mungkin. Karena dia sibuk meningkatkan kekuatannya selama periode ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Charles terakhir kali dia kembali ke wilayah Sungai Selatan. Kini ketika keluarga Luther sedang dalam masalah, tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Dia ingin melihat, semua orang mengira Mason akan mati. Jadi dia ingin melihat bajingan mana yang berani keluar dan melawan Summerland. Pada ketika ini, aura David yang mengagumkan sedang bergerak dalam dirinya, dan perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Namun, dia segera sadar kembali dan segera menghentikannya. Ada banyak seniman bela diri di sini, jadi buruk jika dia menakuti yang lain. Saat David memancarkan kekuatannya, beberapa orang termasuk Elsa memperhatikan energi mengerikan di sekitar mereka, dan mereka semua merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Namun, saat mereka masih terkejut dan tidak sadarkan diri, energi kuat itu menghilang.
Meskipun mereka mencoba mencarinya lagi, mereka tidak dapat menemukan jejak apapun lagi. Ini membingungkan mereka dan mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Segmen dengan hiburan selebriti akhirnya berakhir. Selanjutnya semua kelompok akan berkumpul dan membicarakan kerjasamanya. Ini juga merupakan saat bagi anak-anak dari kedua keluarga untuk saling mengenal dan menjalin ikatan. Jika pesta ini berakhir, berarti keluarga Patton dan Winters telah bersekutu. Jika berjalan dengan baik, mereka akan berhasil, tetapi jika tidak, mereka akan hancur dan terbakar. Mereka juga mungkin menempuh jalannya sendiri jika terjadi bencana. Namun, satu hal yang pasti, aliansi gaya pernikahan jauh lebih kuat dibandingkan bentuk aliansi lainnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia hanya membawa Celia ke sini untuk sebuah lagu. Setelah mereka selesai dengan lagunya, dia tidak ingin tinggal di sana lagi. Dia masih harus mengirim Celia kembali dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke wilayah Sungai Selatan besok pagi untuk melihat apa yang terjadi pada keluarga Luther. Jika sekte dan keluarga tersembunyi berani mendekati keluarga Luther, dia tidak keberatan membunuh salah satu dari mereka untuk memberi contoh bagi yang lain. Hal ini agar keluarga dan sekte tersembunyi lainnya yang keluar dari persembunyiannya menyadari bahwa mereka harus mengikuti aturan Summerland begitu mereka berada di sini. Juga, guru tua Stefani masih ada. Bab 560. Meski Tuan Tua Stefani telah tiada, David masih ada. Summerland tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika dunia berada dalam kekacauan di masa depan, Summerland tidak mungkin terjadi. David menemui Celia dan berkata padanya, "Celia, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang dulu dan mengucapkan selamat tinggal pada orang tuamu. Ada yang harus kulakukan di wilayah Sungai Selatan besok." "Hah? Apakah kamu akan pergi besok?" Celia bertanya dengan berat hati. "Iya, ada beberapa hal yang perlu dibenahi di kawasan Sungai Selatan. Jangan khawatir, saya akan kembali setelah saya menanganinya." "Baiklah," jawab Celia dengan nada sedikit tertekan. Dia sangat bahagia hari ini. Dia mendengar idolanya Elsa menyanyikan lagu yang ditulis pacarnya, dan itu sangat bagus. Namun, ketika mendengar David akan berangkat besok, dia langsung depresi. Dia tahu bahwa David adalah orang hebat sehingga dia harus memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Meski begitu, dia sangat sedih hingga tidak bisa mengendalikan diri. Setiap kali David pergi, dunianya akan mulai terlihat gelap. "Jangan sedih, aku akan kembali setelah selesai. Lagi pula, aku berjanji akan membawamu kemanapun aku pergi setelah lulus," bujuk David. "Baiklah, ini kesepakatannya." Celia akhirnya merasa lebih baik ketika mendengar David mengatakan itu. Dia menantikan ini dalam hatinya. "Aku ingin segera lulus. Aku ingin segera lulus." Dengan begitu, dia bisa mengikuti David kemanapun dia pergi. David dan Celia hendak pergi. Namun, mereka dihentikan oleh Elsa. "David, apakah kamu punya waktu? Ada yang ingin kubicarakan denganmu," ucap Elsa sambil berjalan menghampiri David. David memandang Celia di sampingnya dan berkata, "Nona Winters, adakah yang tidak bisa Anda ceritakan kepada saya saat ini?" "Celia, bisakah kamu meminjamkanku pacarmu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan dengannya," kata Elsa pada Celia. "Ayo, aku akan melihat-lihat," ajak Celia dan melepaskan lengan David. Lalu, dia pergi ke tempat lain. "Setelah kamu," kata Elsa setelah memberi isyarat. David juga ingin melihat apa yang Elsa lakukan. Tidak mungkin dia mengundangnya ke pesta penting di mana kedua keluarga bersatu hanya karena dia menulis lagu untuknya. Setelah mengikuti Elsa selama 2 atau 3 menit, mereka sampai di sebuah ruangan yang sunyi. Elsa membuatkan David secangkir teh. "Anda bisa memberitahu saya apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya sekarang, bukan, Nona Winters?" kata David sambil menghirup tehnya. "David, 1, Elsa Winters, ingin bekerja sama denganmu atas nama keluarga Winters." Elsa duduk di hadapan David dan berkata dengan serius. "Bekerja dengan saya?" David bertanya dengan ragu. "Ya, bersamamu," Elsa membenarkan. "Saya tidak mengerti."
Keluarga saya adalah keluarga tersembunyi yang kuat. Kini setelah kita keluar dari persembunyian, kita perlu menemukan kekuatan di dunia yang dapat kita ajak bekerja sama. Bagaimanapun, kami telah disembunyikan selama bertahun-tahun, dan dunia telah terpecah oleh berbagai keluarga dan kekuatan. Kalau kita mau gabung sekarang pasti butuh partner untuk diajak bekerja sama, jelas Elsa. Bukankah kamu sudah menjalin kemitraan dengan keluarga Patton? David bertanya. Keluarga Patton hanyalah salah satu sasaran kerjasama keluarga Winters. Keluarga tersembunyi yang kuat tidak hanya dapat memiliki satu pasangan. Apalagi perbedaan kekuatan antara keluarga Patton dan keluarga Winters terlalu besar. Kenapa aku? Saya tidak memiliki keluarga yang kuat di belakang saya, dan saya hanyalah satu orang. Intuisi saya, aku tahu kamu bukan orang normal. David, masa bermasalah akan datang dan hanya kerjasama akan menghasilkan situasi menang-menang. Bagaimanapun juga, Anda akan memiliki kekuasaan yang terbatas atas diri Anda sendiri, saran Elsa. Aku tidak tertarik, maaf. Nona Winters, menurutku Anda orang yang salah. Saya tidak membutuhkan mitra apapun dan saya tidak memiliki kekuatan untuk bekerja dengan Anda. Saya hanya orang normal, David, jangan mendorongku lagi. Tidak semua kolaborasi berhasil secara instan. Anda dapat memahami keluarga saya terlebih dahulu dan kemudian mengambil keputusan. Aku akan memberimu waktu. David merenung sejenak dan berkata, oke, saya akan mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Anda, tapi mari kita bicara tentang kerja sama setelah saya selesai. Jika tidak ada yang lain, aku akan keluar sekarang. Baiklah, aku akan menunggumu. Jika Anda perlu mengetahui sesuatu tentang kami, silakan hubungi saya kapan saja dan saya akan bekerja sama dengan Anda sepenuhnya. Elsa berdiri dan mengulurkan tangannya untuk berkata pada David. Setelah itu, David pun berdiri untuk menjabat tangan Elsa sebelum meninggalkan ruangan.